Selamat malam dan selamat sejahtera untuk kita semua. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan berkat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di Jumat yang membahagiakan ini. Tak lupa pula salawat beriringan salam marilah sama-sama kita panjatkan ke pangkuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Sohil Afra selaku MC yang akan memandu acara kita hari ini. Sebelumnya, saya ucapkan selamat bergabung kepada Bapak, Ibu, dan peserta lainnya yang telah dapat berpartisipasi pada acara kita kali ini tanggal 4 Juli 2022. Dan pada acara kita ini bertema Bincang Alat Musik Tradisional Gayo. Dan saya akan membacakan beberapa susunan acara kita kali ini, yaitu pembukaan, pada pemaparan materi oleh kedua narasumber kita yang akan dimoderatori oleh Bapak Yusradi Usman. Yang ketiga, pertunjukan alat musik tradisional Gayo yang sekarang hampir punah. Dan yang keempat, yaitu penutupan. Nah, karena di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Yusradi Usman Al-Gayo ini sebagai moderator kita, untuk mengefisiensikan waktu kita, langsung saja kepada Bapak Yusradi Usman Al-Gayo ini, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Aprah, MC kita pada malam hari ini. Ibu Aprah ini, ya kita manggilnya Ananda ya, beliau ini masih kelas 2 SMA Modal Bangsa Arun, Luksumawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jadi seperti diperkenalkan MC tadi bahwa dalam bincang alat musik tradisional Gayo pada malam hari ini ada dua pembicara kita, yaitu yang pertama Pak Julfikar Ahmad. Pak Julfikar Ahmad ini pemerhati sejarah, sosial, budaya, dan dia juga aktif menelusuri dokumen Gayo yang ada di Belanda, yang melalui hasil penelusurannya, tulisannya banyak sekali, fakta-fakta, kemudian dokumen-dokumen yang selama ini tidak kita ketahui, jadi tahu. Nah, salah satunya adalah alat musik Gayo yang sudah punah, yaitu rebab. Nah, jadi Pak Jul nanti melihat dari sisi Belandanya. Kemudian pembicara kedua, Pak Ahrial Hasibuan, atau di Takengon itu dikenal dengan Bang Ade, atau Awan Ruas kalau di Facebook. Nah, sebaliknya, Pak Awan Ruas atau Abang Ade ini akan melihat dari sisi Gayonya, alat musik Gayo yang ada sekarang. Dan nanti selepas pemaparan dari pembicara kita berdua, kita akan menyaksikan pertunjukan rebab yang langsung dimainkan oleh perekonstruksi rebabnya, yaitu Pak Muajin, alumnus pendidikan seni Unsia. Jadi untuk menghemat waktu kita, jadi langsung kita berikan kesempatan ke Bang Ade dulu untuk mempresentasikan alat musik yang dimiliki masyarakat Gayo sekarang. Nah, kepada Bang Ade, kami persilakan. Halo, Assalamualaikum. Sedang di jalan sebentar ya. Oke, baik. Nah, karena sedang di jalan. Sedang di jalan sebentar. Ya. Oke. Ya. Karena sedang di jalan, kita ke Pak Julfikar Ahmad dulu kalau begitu. Abang Dio, kedengaran suara saya? Nggak ada suaranya, Bang. Sepertinya headsetnya. Belum keluar suaranya. Belum. Suaranya belum keluar. Assalamualaikum. Ini. Iya. Oke, baik. Ini. Bang Ade sudah di rumah? Alhamdulillah sudah di rumah. Oke. Terima kasih. Sebentar, Bang Ade sebentar.
Oh Oke, ya, ini karena Bang Jul sepertinya ada masalah di headsetnya. Nah, ini kita balik lagi bahwa pembicara pertama, Bang Ahrial Hasibuan. Bang Ahrial Hasibuan akan memaparkan seperti yang saya sampaikan. Beliau ini pelaku seni budaya, terutama musik di Aceh Tengah. Nah, kepada Bang Ahrial Hasibuan kami persilakan dengan segala hormat. oke, terima kasih kesempatan kepada ini. Ini pertama kali sebetulnya saya ini ikut Zoom ini, jadi agak mungkin yang namanya ya sedikit gugup gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan suatu kehormatan, mungkin anugerah buat saya malam ini, karena ketika Pak Yusradi, orang yang tinggal di Jakarta, terima kasih Pak Yusradi, kepeduliannya terhadap Gayo ini yang sangat luar biasa, tinggal di Jakarta, masih menyempatkan diri menghabiskan waktu untuk Gayo. Terima kasih Pak Yusradi. Urum-urum Bang, buge berkahkan kita BW nih. Hebat, keren. Yang pertama ini mungkin yang ditanya ya masalah alat musik Gayo, alat musik tradisional. Alat musik tradisional ini, musik tradisionalnya dulu sih sebetulnya kalau kita anuin. Ya karena keseluruhan musik tradisional itu kan yang hidup di zaman dulu ya. Dalam masyarakat kita secara turun-temurun itu kan terus berlanjut sampai sekarang. Ini sebagai sarana hiburan sih sebetulnya kalau di Gayo. Itu dan kemudian bisa menjadi media untuk membangun semangat dan pembangunan fasilitas umum, sekolah, majelis, dan sebagainya. Kalau kita bicara masalah alat tradisional, sebetulnya di seluruh dunia itu musik tradisional itu kan semua berbentuk perkusi sebetulnya, kan hanya sebatas dipukul-pukul gitu ya. Ya berkembang mungkin di adanya terus ada melodi, ada ini segala macam. Ya secara umum ya pada dasarnya musik tradisional itu sebenarnya berbentuk perkusi, hanya dipukul-pukul saja sih sebetulnya. Nah, kemudian kalau di Gayo yang kita kenal ya alat musik tradisi itu kan ya yang sangat populer dari zaman dulunya itu kan seperti seperangkat alat canang itu kan namanya. Itu biasa dipakai ketika kita ada orang kawin, ada perayaan-perayaan. Nah, kemudian seperti repana. Repana ini kan kalau di Aceh itu menyebutnya repai, tapi sebenarnya di Gayo itu ada punya ciri khas tersendiri. Ciri khas tersendiri suaranya itu tidak melengking, tapi lebih mendem, ya sesuai dengan alam-alam kita ini sebetulnya, Kak. Nah, kemudian seperti gegedem itu biasanya disimpan, ditaruhnya di kredek itu, tapi itu agak sedikit lebih panjang, itu dipukul dengan dua kayu itu sebetulnya, itu gegedem. Nah, ya kemudian kalau yang ditiup itu seperti soleng, seroko, bebelen itu kan, bensti, serune, genggong yang tadi waktu bincang-bincang tadi Jo sama Langga itu sudah ketika bagaimana keromantisan genggong itu di zaman dulunya itu. Kemudian yang paling baru yang baru saya temukan itu atas penelitian Pikar itu 3 tahun yang lalu itu adalah pepoh. Pepoh itu seperti genggong, memang itu terbuat dari bilah apa ya, limbah aren ya. Bilah aren ke kita ini sana gerali ya, bilah arennya pelepah ni aren ya, pelepah aren itu sebetulnya. Ya, terus kemudian ya body ya seperti body apa kalau di anunya body percussion itu ya termasuk seperti didong itu kan tangan yang dipergunakan sebagai itu di dalam musik tradisi itu disebut body percussion sebetulnya itu. Ya tingkah didong, tingkah fumu, tingkah bantal itu ya merupakan salah satu yang ada mungkin di Gayo selain di Venezuela, di Norwegia banyak sekali. Saya pikir itu aja sih. Kemudian perkembangan selanjutnya memang lagu musik Gayo itu nggak punya melodi sebetulnya. Nah, tidak ada melodi.
Tapi kemudian dibuat melodi itu nanti mungkin ya bagaimana dengan. Jadi alat musik gaya itu hanya sebatas mengatur tempo dari ritme irama yang dimainkan sebetulnya. Kalau dia gembira, kalau dia sedih berarti pukulannya begini-begini, berarti ada seperti itu. Kita bisa lihat di tari guol. Tari guol maksud saya itu kan, tari guol ini kan tari yang paling sakral itu di Gayo, ya bukan tari Munalo ya, tari guol. Itu kan ada bermacam-macam jenis pukulan di sana itu kan, seperti ras, redop, kincang nangka, ketebung, terus menatap. Itu sangat luar biasa sebetulnya di Gayo, ada jenis pukulan itu yang bisa mengiringi tari guol itu sebetulnya itu. Ya di sisi lain ya mungkin kalau kenapa ada kebingungan kenapa tidak di Gayo, karena memang secara umum seluruh dunia mungkin itu musik tradisional itu hanya dari berbentuk percussion sebetulnya, hanya dipukul-pukul gitu aja. Itu aja mungkin di Sradi yang mungkin bisa disampaikan gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Ade atas pemaparannya, singkat, padat, dan cukup jelas ya. 15 menit kurang lebih pemaparan dari Bang Ade. Ini coba kita sapa dulu nih, Bang Jul. Bang Jul, kedengaran suara saya? Masih mute, Bang. Sorry. Ini masih mute? Udah. Agak kecil. Jadi ini saya pakai dua nih, pakai komputer nampaknya mute, tapi sekarang saya pakai akun Amandio suaranya nih. Ya, tapi dari tampilan lebih keren, Bang. Suaranya mendukung, gambarnya juga makin oke. Ya. Itu ya. Ya, silakan. Oke. Baik, barangkali mendukung cerita. Oh ya, saya minta diizinkan untuk membagi share screen. Ya, silakan. Maaf, boleh dibenerin nggak yang tadi Bang Ade ini? Boleh nggak ya? Nanti dulu ke Ana. Nanti kita di sesi diskusi. Oke. Ya, udah Bang, silakan. Ya, sebentar. Saya mau share. Nah, ini kelihatan ya. Kelihatan belum ya? Gambar yang bisa share ini. Belum. Belum ya? Ya, ini udah nih. Ini Anan Serule. Ya, Anan Rawi sebenarnya. Anan Rawi ya. Tinggalnya di Serule. Saya coba putarkan video beliau. Bapak Ibu yang lain tolong di-mute-kan suaranya biar tidak mengganggu jaringan kita di luar pembicara. Ya, makasih. Atau saya coba, nampaknya gambarnya tidak begitu bagus ya. Itu Bang, suaranya. Suaranya ya. Suaranya enggak. Oke, coba saya coba yang lain. Maaf. Ini memang ada persoalan. Tadi sebenarnya saya sudah siapkan presentasi, tapi karena tiba-tiba mati lampu, maka kacaulah semua, sehingga bahan presentasi saya agak sedikit kacil. Saya coba ulang share screen-nya. Bagaimana dengan ini? Ya, ini gambarnya jelas, suaranya yang nggak kedengaran. Oh baik,
Kalau begitu, saya coba sampaikan saja apa yang disampaikan oleh Anarawi. Ya, Anarawi. Anarawi di sini menjelaskan bahwa ada beberapa alat musik gayo yang pernah digunakan. Di mana alat musik tersebut beliau gambarkan itu adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh pemain. Kalau memang ada penari, maka alat musiknya akan mengikuti gerakan penari, atau penari mengikuti alat musik yang dimainkan oleh pemusiknya. Jadi seperti kata Bang Adi tadi, bahwa sebenarnya kita seperti tidak ada, apa katanya tadi, tidak memiliki apa tadi, apa sih, saya lupa tadi Bang Adi. Nah, dari cerita Anarawi yang kami temui kira-kira sekitar 2 tahun yang lalu, itu semua permainannya sudah ada ketentuannya, ngarat tingkah diri, kata Anarawi. Jadi kalaupun dengan menggunakan gegeden atau menggunakan gernang dan gegeden itu adalah 2 alat musik perkusi sebenarnya. Dimana kalau dia gernang itu dimainkan seperti diapit di ketiak atau dengan menggunakan siku diapit, kemudian ditabuh dengan menggunakan tangan dan kayu. Itu yang dijelaskan oleh Anarawi. Nah, alat musik yang ada itu semuanya mengikuti apa yang ditampilkan. Nah, di gayo sendiri, kalau dulu itu yang dikenal dengan lagu itu di dalam bahasa gayo sebenarnya disebut dengan jangin. Jadi kalau selama ini saya mengerti pengertian tentang jangin itu saya kira adalah semacam ucapan mantra. Tapi setelah saya melakukan penelusuran lebih jauh, ternyata jangin itu artinya adalah lagu. Itu kalau kita lihat di buku Kramer ini, ada beberapa kesenian gayo yang masuk ke dalam kategori lagu. Itu misalnya seperti ini, menjangin. Menjangin ini adalah menyanyikan lagu. Sedangkan kalau kita lihat nampak ya, tulisan janginnya nampak ya? Bang, menjangin ejaan lama. Ya, menjangin ejaan lama nih. Nah, menjangin ini ketika Kramer 1922 melakukan penelitian di gayo, kalau orang menyanyi itu disebut menjangin. Sedangkan kalau orang bersenandung itu disebut dengan rugem-rugem. Nah, menjangin dan rugem-rugem bisa juga diikuti oleh musik, sangat tergantung ke situasinya. Hanya saja biasanya kalau rugem-rugem itu bersenandung ketika mereka berjalan, ketika mereka mengantarkan ternaknya dari Purworejo misalnya dibawa balik ke kampung, atau dari kampung itu dia balik lagi ke Purworejo membawa ternak untuk menghibur diri di sepanjang jalan. Kalau bersenandung untuk dirinya sendiri itu disebut dengan rugem-rugem dalam bahasa gayonya. Jadi itu yang ditemukan oleh Kramer pada 1922. Nah, beberapa hal lain yang memang ada di gayo yang ditemukan kalau misalnya untuk instrumen musik sendiri. Ini saya mohon maaf karena bahan presentasinya kacau, mati lampu tadi. Kalau dia yang jenisnya perkusi, itu ada yang repana. Repana tadi Bang Ade sudah menyinggung repana. Repana itu juga disebut dengan rapai. Rapai ini bahasa Acehnya, tapi repana ini yang populer di gayo, disebut dengan repana. Antara rapai dengan repana yang ada di Aceh itu bedanya adalah di ukuran, di dimensinya yang berbeda antara repai Aceh dengan repai gayo, kalau memang disebut dengan repai. Anarawi juga menyebut repai, bukan menyebut repana, yang saya temukan 2 tahun yang lalu. Dia itu dilakukan dengan menggual, repai itu digual, di sini ada disebutkan itu dia digual. Kemudian ada juga alat musik yang katanya di sini memong. Nah, ini memong ini
nampaknya ini adalah bahagian dari gong. Saya nggak tahu yang mana, tapi disebutkan ada memong di gayo untuk alat musik gayo. Kemudian ada seruni. Seruni ada di sini ada dampak bentuk gambarnya bagaimana seruni itu. Seperti kita tahu bahwa seruni itu juga ada dikasih lubang-lubangnya, ada luang-luangnya di sini ditulis. Kemudian seperti yang sudah disampaikan juga ada bengsi. Nah, ini bengsi ini yang mana juga sebenarnya masih butuh penelitian lebih jauh dan dibutuhkan pemahaman yang lebih dalam. Yang mana alat musik bengsi, kalau di Aceh disebut bangsi, di Gayo disebut bengsi, di alat juga disebut dengan bengsi. Di sana ada untuk pengeluaran suara, suling, semua kita sudah tahu yang mana suling. Saya kira suling tidak asing, sampai sekarang suling masih ada di kita. Dan yang barangkali yang memang sudah punah kita tidak dapat itu adalah rebab, seperti yang disampaikan tadi. Di sini bisa kita lihat ada rebab, untuk gayun alat disebut rebab, sedangkan dalam bahasa Aceh disebut harbab, tapi juga di gayo disebut dengan biola atau lebiola atau bilhola. Jadi ada beberapa sebutan dalam bahasa gayo untuk jenis alat yang kita sebut rebab tadi itu. Nah, ini adalah beberapa alat musik yang bisa ditemui, bisa ditelusuri dari literatur yang pernah ada. Dan juga sebenarnya kenapa orang gayo itu memainkan musik, biasanya itu karena mengiringi penari atau mengiringi orang menyanyi. Jadi bagaimana model musiknya segala macam itu sangat tergantung kepada permintaannya, baik permintaan penarinya maupun permintaan yang menjangin tadi. Nah, kemudian di gayo juga ditemukan yang namanya gambang. Gambang itu adalah harmonika. Kemudian ada juga canang dan beberapa alat musik yang lain. Ini yang kira-kira secara sepintas bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau memang ini terasa kurang nyaman. Tadi saya sudah siapkan presentasinya, tapi karena mati lampu tadi di Takengon tiba-tiba dan laptop juga tidak dicas, hilang tiba-tiba. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin bisa kita lanjutkan dalam diskusi, Pak Yusradi. Ya, baik. Terima kasih Pak Jul atau Abang Dio atas presentasinya. Ya, luar biasa ya kedua presenter kita mempresentasikan tentang alat musik tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Gayo.